Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Ahmad. Saya dengan NIM 24108040401110. Saya di sini akan menjelaskan materi konsep diferensial fungsi majemuk pada mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Variabel dependen suatu fungsi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel independen, fungsi sederhana, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa variabel independen, yaitu fungsi majemuk. Suatu variabel ekonomi tidak hanya ditentukan oleh satu variabel ekonomi lainnya, melainkan oleh banyak variabel. Lanjut, kita sekarang masuk di diferensial parsial. Sebuah fungsi yang memiliki satu jenis variabel independen memiliki satu macam turunan. Sedangkan fungsi yang memiliki lebih dari satu jenis variabel independen memiliki lebih dari satu macam turunan pula. Jika sebuah fungsi memiliki n macam variabel independen, maka akan memiliki n macam turunan. Lanjut di diferensial parsial. Jika y fxz, maka turunan pertama terhadap x yaitu fx xz sama dengan dy per dx. Terus turunan y terhadap z yaitu fz xz sama dengan dy per dz. Lanjut jika turunan total yaitu dy sama dengan dy per dx plus dy per dz. Lalu jika P sama dengan F QRS, maka turunan P terhadap Q yaitu FQ QRS sama dengan dP per dQ. Jika turunan P terhadap R yaitu FR QRS sama dengan dP per dR. Jika turunan P terhadap S yaitu Fs QRS sama dengan dP per ds. Lalu jika turunan total itu yaitu dP sama dengan dP per dq, dq plus dP per dr, dr plus dP per ds. Lalu derivatif dari derivatif. Hasil turunan parsial suatu fungsi dapat diturunkan kembali secara parsial, tergantung pada derajat variabel independennya. Dalam contoh, sebelumnya dy per dx maupun dy per dz masih dapat diturunkan secara parsial lagi baik terhadap x maupun terhadap z. Lanjut, nilai ekstrim maksimum dan minimum. Nilai ekstrim optimum sebuah fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel independen dapat dicari dengan pengujian sampai turunan kedua. Jika y sama dengan f x z, maka y akan mencapai titik ekstrim jika dy per dx sama dengan 0 dan dy per dz sama dengan 0. Lalu titik ekstrim akan maksimum atau minimum jika memenuhi syarat berikut. Maksimum bila d pangkat 2y per dx pangkat 2 kurang dari 0 dan d pangkat 2y per dz pangkat 2 kurang dari 0. Jika minimum d pangkat 2y per dx pangkat 2 lebih dari 0 dan d pangkat 2y per dz pangkat 2 lebih dari 0. Lanjut, optimisasi bersyarat. Ketika kita ingin mengoptimumkan suatu fungsi, yakni mencari nilai maksimum atau minimumnya,
tetapi terhalang oleh fungsi lain yang harus dipenuhi. Contohnya, dalam kasus ekonomi adalah ketika seseorang hendak memaksimumkan utilitas atau kepuasan tetapi terikat pada fungsi pendapatan, dan sebuah perusahaan ingin memaksimumkan labanya namun terikat pada fungsi produksi. Oke, lanjut di pengganda Lagrange. Mencari nilai optimum, yaitu maksimum atau minimum suatu fungsi yang memiliki kendala constraint dapat diselesaikan dengan metode Lagrange. Caranya dengan membentuk sebuah fungsi baru, yaitu fungsi Lagrange, yaitu fungsi yang hendak dioptimalkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange 2 dengan fungsi kendalanya. Lanjut, kita akan di pengganda Lagrange. Misal fungsi yang hendak dioptimumkan yaitu z sama dengan f x y. Fungsi kendalanya yaitu u sama dengan g x y. Fungsi Lagrange-nya itu sama dengan f x y lambda sama dengan f x y plus lambda dikali g x y. Nilai f x y lambda kan optimum bila fx x y lambda sama dengan fx x y plus lambda dikali g x y sama dengan 0. f y x y lambda sama dengan f y x y sama tambah lambda kali g y x y sama dengan 0. Lanjut, f lambda x y lambda sama dengan f lambda x y tambah lambda dikali g lambda x y sama dengan 0. Nilai ekstrim yang diperoleh akan maksimum atau minimum jika maksimum f x pangkat 2 x y lambda kurang dari 0, minimum jika f y pangkat 2 x y lambda lebih dari 0. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.